Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada hari ini, hari Jumat, tanggal 10 September tahun 2021 telah diselenggarakan gelar produk dari Pasar Tani, Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat. Hari ini telah hadir Ibu Kabid Hortikultura, Ibu Jemi, kemudian ada satu orang dari petani, yaitu Pak Tatan, dari produknya itu namanya Tatani. Nah, pada hari ini kita akan ada sedikit bincang-bincang mengenai apa sih yang namanya pasar tani dan bagaimana kedepannya dan bagaimana harapannya, mengacu kepada petunjuk-petunjuk dari pemerintahan, juga dari sisi petani apa yang akan diharapkan, dan saya sebagai koordinator Pasar Tani Jawa Barat mengakomodir apa yang menjadi program pemerintah dan keinginan dari petani. Mudah-mudahan jadi bincang ini kita bincang awal, mudah-mudahan menjadi suatu masukan-masukan ke depan sehingga kita bisa membuat roadmap yang lebih profesional. Mungkin dari Ibu Kabid, Ibu Jemi bisa menyampaikan beberapa masukan-masukan terkait dengan pasar tani ini, yang pastinya harus selalu terkoordinasi, terintegrasi dengan program-program pemerintah agar terjadi kesinambungan, dan dari sisi petani pun akan terjadi sebuah kenyamanan dari sebuah produk bisa terjual dengan sarana pasar tani. Silakan Bu, terima kasih. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi gelar produk pertanian ini ya, ini diselenggarakan dalam rangka untuk mempromosikan, kemudian meningkatkan nilai tambah, daya saing, dan pemasaran produk pertanian langsung dari petani, serta untuk menyediakan juga kebutuhan bagi warga ya, bagi masyarakat terhadap konsumsi produk pertanian. Tentunya gelar produk pertanian ini diselenggarakan dengan tetap mengikuti protokol kesehatan karena kita masih di dalam masa pandemi ya yang belum berakhir. Nah, kita sangat mendukung ya karena di sini ada kolaborasi dari dinas, kami mendukung sekali ini kegiatan ini. Kemudian memfasilitasi gitu ya, memfasilitasi dari petani langsung. Jadi kita berkoordinasi ya dengan koordinator pasar tani ya. Baik. Bapak Pak Sandi ini koordinator pasar tani. Kemudian dari pasar tani ini menghubungi para pelaku-pelaku pertanian untuk mengikuti bergabung dalam pasar tani ini. Nah, tentunya banyak keuntungan nih. Baik yang didapatkan oleh petani maupun oleh konsumen, karena gelar produk pertanian ini memotong distribusi ya, memotong rantai pasok sehingga lebih ringkas gitu. Mungkin gitu, demikian. Oke. Terima kasih kalau gitu. Jadi intinya alhamdulillahirrahmanirrahim bahwa kegiatan ini akan terus didukung oleh pemerintah. Betul. Dalam upaya intinya satu tadi, bagaimana petani meningkatkan pendapatan dan bagaimana masyarakat mendapatkan nilai harga yang lebih rendah dengan adanya pemotongan jalur distribusi. Jadi masyarakat mendapatkan produk yang lebih segar, lebih berkualitas karena langsung dari petani, dan tentunya dengan harga yang lebih murah. Siap. Oke, nah sekarang dari sisi apa yang tadi Ibu jelaskan kepada kita semua nih, bahwa dukungan dan fasilitasi pemerintah akan selalu mendukung apa yang kita lakukan demi terjadinya kesejahteraan petani dan masyarakat mendapatkan harga yang lebih murah. Nah, untuk itu saya memohon masukan ataupun apa yang diharapkan dari petani yang saat ini diwakili oleh Pak Tatan. Kebunnya di mana, Pak? Cibodas Lembang, Pak Hadi. Oh, jadi Pak Tatan ini petani dari Cibodas Lembang. Iya. Sebelum kita bicara keluhan bagaimana produk apa aja yang menjadi unggulan di sana?
Produk unggulan yang ada di Cibodas mulai dari brokoli, kemudian bayam Iya. Jepang, kemudian ada kategori cabai-cabean, Cabai-cabean. ya. Kategori eksklusif juga sudah mulai banyak dari mulai bayam Jepang, kemudian ada radisio, paprika, kemudian ada kohlrabi. Radisio itu seperti Yang apa? itu. Radisio, Pak Sandi, yang ini Pak Sandi? Oh, yang ini. Oh. Ya, Radisio. lettuce merah ya Pak Sandi sederhananya. Lettuce ya. Tapi warnanya merah. Mungkin bahasa gampangnya mah ini engkol salon mungkin ya. Salah Engkol yang sudah jadi berwarna ini sebenarnya. Iya. Oke, siap. Jadi ini yang eksklusif itu yang memang produk-produknya masih produk baru atau hasil Ya. persilangan Ya. atau produk dari luar gitu ya. Betul, betul. Nah, Seperti termasuk ini. ini nih apa nih? Kohlrabi, Pak Sandi? Kohlrabi. Iya. Oh, rabi ini bentuknya umi-umian kan? Iya. Ini rasanya seperti apa ini? Identik dengan rasa ada bengkoangnya mungkin Pak Sandi ya. Manis-manis Iya, berarti ya. Manis-manis ya. Bisa dimakan langsung. Dimakan langsung bisa, tapi Dirujak gitu. lebih ke salad. Nah, salad ya, salad. iya, Lebih ke siap, salad, siap, ya. untuk salad ya. Oke, jadi di sana ada berapa petani yang berarti kelompok ya di Iya, sana? betul. Ada berapa kelompok di sana? Sekarang yang tergabung kurang lebih 80 petani, 10 orang. 80 petani. Iya. Satu wilayah, satu area, Dua desa ya Pak. 2 desa. Iya. Oke, kelompok taninya satu nama atau banyak nama? Satu nama. Oh, namanya? Tatani Lembang. Tatani juga. Iya. Kebetulan ini namanya Tatani curiga ini kayaknya nih. Dan kan upami bahasa Sunda nama berkebun itu tataninya Pak ya. Oh, Tatani. oke, Tatani. Gitu. Kebetulan nama sama ya. Ya. Siap. Oke. Nah, setelah ini tadi produk disampaikan, mungkin ada beberapa sekarang harapan Iya. dengan yang namanya kemarin terjadi pandemi yang cukup panjang. Tapi saya yakin semangat pasti tetap karena apa? Yang namanya sayuran dan buah-buahan itu tidak akan pernah kurang karena menjadi kebutuhan hidup manusia. Betul. Hanya saja proses penjualannya terkendala oleh adanya lockdown atau PPKM. Betul. Bagaimana harapan-harapannya? Buat Ibu Kabid ucapan terima kasih, Pak Sandi koordinator Pasar Tani juga saya ucapkan terima kasih banyak. Ya, ya. Dengan adanya program Pasar Tani itu sangat membantu kami di petani, terutama di bidang pemasaran. Ketika masa pandemi, suplai sayur emang tetap berjalan Pak. Tapi semakin kesini, aturan-aturan yang ada di pemerintahan tentang untuk menjaga kesehatan emang berdampak besar. Salah satu contoh, ketika supermarket itu mengalami penurunan secara penjualan. Bahkan ada yang tutup ya. Ya, Oke. kemudian juga kedua sekarang konsumen itu agak enggan masuk ke supermarket karena harus memperlihatkan kartu vaksin, registrasi, oke. peduli lindungi. Mungkin tidak semua orang memilikinya. Nah, di saatnya Pasar Tani hadir, itu membantu kami untuk mengembangkan pasar, ya, memasarkan langsung produk kami dari kebun dengan kualitas yang bagus, dengan harga yang murah. Kemudian juga dari Pak Sandi difasilitasi juga dengan online Pasar Tani. Ya, siap, Itu juga siap. akan sangat membantu kami, apalagi yang online. Semoga ke depan rutinitas atau jadwalnya bisa Lebih lebih padat. intens, Oke. lebih intens, Ya. ya, Pak. Insya Allah, insya Allah. Karena untuk Nanti dapur mungkin Ibu Kabid ya akan selalu Iya. harus ada kan kalau Betul, untuk bahan masakan ya. Iya. Itu harapan kami Pak Sandi. Oke, terima kasih. Mungkin ini sebuah masukan yang sangat bagus, Ibu Iya. Kabid. Jadi saya dari Pasar Tani pada hari ini pun telah membuat suatu bukan statement ya, suatu semangat baru bahwa yang namanya kegiatan gelar produk itu hanya 1 bulan 1 kali. Tapi penjualan online akan dilakukan setiap hari. Nah, bagaimana cara menjualnya? Kami akan mencoba dengan konsep mulai dari kantor Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Jawa Barat ini. Saya akan menawarkan menjual produk-produk Bapak dari petani ini dari hari Senin sampai Kamis. Iya, Pak. Kemudian dikirimnya hari Jumat. Sehingga petani itu tidak usah repot-repot harus mengantar satu-satu, Iya. cukup bekerja sama dengan koperasi, nanti saya di koperasi dan yang pemesan bisa mengambilnya pada hari Jumat itu. Jadi mudah-mudahan ini bisa berjalan dengan dukungan dan terima kasih banyak dari Ibu Kabid. Dan ini sebetulnya tugas dari saya itu harus bisa OPD sekitar kantor ini. Di sana ada dinas BKD, kemudian ada perkebunan. Ya, pada bulan
Mei lalu pada saat bulan puasa itu saya sudah ditugaskan untuk sama Pak Kadis saat itu untuk bisa menawarkan ke mereka. Cuman karena PPKM kemudian lockdown ya kita tidak bisa bergerak, tapi dengan online saya akan coba genjot dirintis mulai minggu depan. Mudah-mudahan jadi saya mohon dari petani itu konsepnya bukan seperti Bukalapak, Bu. Ya. Kalau Bukalapak, Shopee, Tokopedia itu petani kan harus update. Ya. Harus foto, harus update, harus nerima telepon, bagaimana pengiriman. Ya. Kalau yang namanya pasar tani online yang kita buat dari Pasar Tani Jawa Barat itu kita hanya telepon. Jadi petani itu cukup kirim foto yang akan barang dijual, pemesan menghubungi ke kami, nanti kami tinggal telepon, masih ada nggak, masih ada nggak, seperti itu. Karena saya memang spesialisasinya dulu di IT, Bu. Jadi sangat mengerti betul, jangankan petani, kadang-kadang guru-guru pun punya aplikasi tapi tidak dijalankan karena keterbatasan waktu. Saya yakin petani di samping harus pupuk, harus ke kebun, harus ngirim segala macam, dia akan sulit untuk waktu itu. Ya mudah-mudahan itu, Bu, saya mohon dukungan dan doa restu dari semua. Nah, mungkin sebelum kita berakhir saya mohon ada masukan dari Ibu sebagai close statement atau kata penutup gitu, Bu. Ya. Jadi tadi sudah disebutkan ya, baik sekali. Memang kita dengan pandemi ini memang sudah keharusan ya kita untuk menerapkan itu digitalisasi ya. Siap. Jadi dengan adanya program dari Pasar Tani ini untuk Pasar Tani online ini juga akan mempercepat nanti pemasaran dari petani dan memang ini sudah keharusan kita di era sekarang ya digitalisasi. Mudah-mudahan semua akan mendapatkan keuntungan ya, baik dari petani, pemasarannya akan meningkat dan dari konsumen juga akan lebih mudah lagi mengakses produk-produk pertanian yang baik dan murah dan mudah. Siap. Baik, terima kasih. Jika demikian, apa yang menjadi saran dan himbauan dari Ibu Kabid itu tugas dari kami dan juga kewajiban dari petani harus support. Karena apa? Bagi kami hanya hanya mediasi. Karena intinya dari petani, mudah-mudahan ini dapat berjalan dengan baik dan membuktikan bahwa Jawa Barat telah mulai dengan konsep mungkin utamakan menggunakan komoditas dari petani lokal demi kesejahteraan petani dan masyarakat pun bisa merasakan manfaatnya sehingga tercapai suatu simbiosis mutualisis yang semakin baik. Terima kasih banyak dari kami, mudah-mudahan ini tidak sekali saja, Bu. Nanti ada lagi bincang-bincang baik dengan pelaku, pembeli dan segala macamnya. Sehingga ini mudah-mudahan menjadi suatu sarana media komunikasi langsung di Dinas TPH ini dengan berbagai lingkungan masyarakat. Terima kasih banyak. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.